Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mengikuti ibadah Patuen pada sore petang hari ini. Dan pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak Rahmanu yang telah menyiapkan tempat dan meluangkan waktunya untuk kita bersama-sama ibadah Patuen pada sore petang hari ini. Dan mungkin ada sambutan dari tuan rumah, itu kami persilahkan. Salam Bapak Ibu, selamat sore. Kami mengucap syukur dan terima kasih Bapak Ibu kersa nuweni warga kami, keluarga kami. Nah, dengan ini keadaan keluarga kami dalam keadaan sehat-sehat. Nah, ini saya memang merindukan ada Patuen di sini. Kebetulan kemarin ada Pak Kus nyambangi saya, ya saya yes oke. Terima kasih ke Bu Ratna yang akan melayani Patuen ini. Saatnya ini kami serahkan ke Ibu Ratna. Shalom Bapak Ibu, suatu sukacita kita boleh kembali berkumpul dalam ibadah keluarga di tempat ini. Kita akan memulai ibadah sore ini dengan bersama-sama kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk anugerahmu, kalau sampai hari ini kami boleh menikmati nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Itu semua anugerah daripada Tuhan. Bapa surga, kami rindu untuk beribadah kepadamu, memuji dan memuliakan namamu dalam ibadah keluarga sore hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kami, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami, dan Tuhan menolong kami untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sungguh rindu kita bersama-sama datang ke hadirat-Nya. Tuhan Yesus dengan lembut memanggil kita semuanya. Kita sama-sama pujikan Kidung Jemaat 353 bait 1 dan 2. Sungguh lembut Tuhan Yesus. Memanggil aku dan kau.
menyucikan hati kita dalam persekutuan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan sama-sama nikmati betapa indahnya kebersamaan dengan Tuhan. Kita sama-sama pujikan Kidung Jemaat 454, bait 1 dan 2. Firman Tuhan dari Matius 17 ayat 22 sampai 23 yang akan dibacakan oleh anak kita Ariel. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh akan kami terima. Biarlah Tuhan menolong kami. Tuhan menuntun kami untuk kami boleh memahami dan mengerti akan firman Tuhan yang kami boleh pelajari pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kau memberkati setiap kami, untuk kami boleh mempunyai kerendahan hati. Kami juga mempunyai keberanian untuk melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari Matius 17 ayat 22 sampai 27. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, Memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, Apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak?
Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya, tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka bagimu dan bagimu juga. Bapak Ibu, nah kita hari ini diambil dari ayat yang 27a. Supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Seberapa kita yang mengenal falsafah Jawa yang berbunyi ngalah, ngalih, atau ngamuk. Falsafah ini mengutamakan keharmonisan, keselarasan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai satria. Kata ngalah berasal dari Allah yang berarti menuju pada Allah, mengembalikan semua persoalan pada Allah atau juga pasrah dan berserah diri. Ngalih atau pergi, menyingkir atau berpindah tempat, menghindari keburukan atau meninggalkan keburukan. Yang ketiga ngamuk atau mengamuk yang berarti melawan. Jika seseorang mengalami masalah atau tekanan, perbedaan pendapat atau mungkin konflik, jalan yang harus ditempuh pertama kali adalah ngalah, nggih. Tapi jika ditekan terus dan ditekan lagi, ya udah akhirnya ngalih. Habis ngalah ngalih. Karena kalau nggak ngalih, keadaan bisa buruk. Tapi orang itu kadang nggak mau lihat kita ngalih, orang itu malah memperburuk, malah menekan. Jadinya akhirnya ngamuk. Jadi pepatah Jawa di atas secara harafiah bisa diartikan mengalah, menyingkir, dan mengamuk atau melawan. Ketika kita diganggu, pada prinsip pertama adalah mengalah. Artinya bahwa kita harus mempunyai kerendahan hati atau andap asor. Mengalah dan memaafkan bukan berarti suatu hal yang buruk. Mengalah bukan berarti kalah. Ada kalanya kita harus bersabar dan mengalah. Mengalah untuk kemudian mempersiapkan sebuah kemenangan. Ketika dengan mengalah musuh masih saja mengganggu, maka sebagai individu yang cinta damai dan suka keharmonisan, maka tindakan berikutnya kita harus ngalih atau menyingkir seperti yang saya sebutkan di atas sebelumnya. Untuk sementara menepi dan menjauh. Lagi-lagi bukan karena takut atau lemah, tapi lebih kepada kesadaran diri kita untuk tidak memperburuk kondisi, memperburuk situasi. Memilih untuk diam, tak perlu banyak bicara, dan juga menyingkir sementara waktu. Sebisa mungkin untuk tidak marah, karena amarah dapat memperumit konflik atau memperbesar masalah. Bisa saja orang yang dalam kutip ngalih ini hatinya udah terluka, udah menahan. Tapi untuk situasi yang lebih baik, dia harus mengalah, dia harus menyingkir. Bukan berarti menyingkir karena pengecut, tapi menyingkir karena berjiwa besar, rendah hati, memaafkan, dan mengedepankan penyelesaian konflik dengan prinsip kekeluargaan, keselarasan, dan keharmonisan. Berlainan dengan kondisi masyarakat saat ini yang selalu mengedepankan curiga dan amarah dalam menghadapi setiap konflik. Prinsip ngalah, ngalih, ngamuk sejatinya adalah prinsip keharmonisan dan keselarasan yang bisa diterapkan oleh setiap orang dari berbagai lapisan masyarakat. Bukan hanya suku Jawa, tetapi seluruh masyarakat pada umumnya. Yang terakhir adalah ngamuk, mengamuk atau melawan. Nah,
adalah opsi terakhir. Bukan ngamuk dulu atau menyingkir dulu, tapi yang pertama adalah mengalah. Tetapi kita harusnya ngalah ngalih ngamuk. Mengalah dahulu dengan memaafkan, kemudian menyingkir. Jika musuh masih keterlaluan dan masih membuat kerusakan, langkah terakhir yaitu melawan. Itu tadi falsafah Jawa. Dari ngalah, ngalih, dan ngamuk. Bacaan kita hari ini tentang Tuhan Yesus yang ditagih oleh petugas bea untuk membayar pajak di bait Allah. Di ayat 24, Tuhan Yesus dan murid-muridnya sampai di Kapernaum. Kemudian datang petugas pemungut bea dan bertanya kepada Petrus, apakah gurumu tidak membayar bea? Di sini petugasnya tidak langsung tanya sama Tuhan Yesus, tapi tanyanya sama Petrus. Mungkin karena dia sungkan sama Tuhan Yesus, atau mungkin takut sama Tuhan Yesus. Jadi dia bertanya sama Petrus. Petrus ditanya menjawab, memang membayar. Jawaban Petrus ini mungkin didasari dari pemikiran Petrus akan Yesus sebagai orang yang dihormati. Masakan pemimpinku nggak bayar. Juga keraguan akan mungkin nggak ada uang yang dipegang oleh Petrus. Untuk itu di ayat 25-26 Yesus bertanya kepada Petrus dengan menyebutnya Simon tentang apakah rakyat atau orang asing yang membayar pajak pada raja. Dan Petrus menjawab, orang asinglah yang membayar bea pada raja. Dalam arti rakyat yang tidak membayar bea pada raja. Di sini rakyat diartikan sebagai anak Allah. Yesus yang adalah putra Allah sendiri, tentu saja tidak mempunyai kewajiban untuk membayar bea pada raja. Untuk ayat ke-27 kita lihat situ supaya jangan kita menjadi batu sandungan. Bagi Yesus mengklaim hak istimewanya sebagai putra Allah mungkin dapat memberikan kesan yang salah di antara orang-orang itu. Termasuk barangkali menimbulkan rasa tidak hormat terhadap rumah Allah. Mukjizat yang ditunjukkan Tuhan Yesus merupakan kemahatauan Tuhan Yesus di mana ada 4 dinar, 4 dirham di dalam ikan pertama yang ditangkap. Di sini menekankan bahwa Yesuslah Tuhan. Sehingga Yesus nggak perlu lagi membayar bea. Tapi biar tidak disalahpahami oleh orang-orang sekitarnya dan supaya Petrus nggak malu karena tidak membayar pemimpinnya, Tuhan menyelamatkan Petrus. Di sini Tuhan membuat mukjizat untuk Petrus memancing dan mendapatkan uang untuk membayar bea tersebut. Disinilah Tuhan Yesus memberikan teladan untuk mengalah daripada berselisih dengan pemungut pajak yang pada akhirnya dapat menimbulkan kesalahpahaman pada tujuan kedatangan Tuhan Yesus. Di dalam menghadapi permasalahan, kita jangan dulu menghadapinya dengan amarah. Tapi hendaknya tetaplah berkepala dingin dengan selalu memegang prinsip keharmonisan sehingga tercipta kerukunan. Kita pun hendaknya selalu menjadi pribadi yang sabar, tidak gampang marah, juga menjadi pribadi yang tidak mudah tersulut emosi. Itu memang tidak mudah dan butuh perjuangan. Bulan ini kita masih merayakan bulan Oikumene. Mari kita bersama-sama menjadi masyarakat yang harmonis, yang bersatu, toleran, dan tidak mudah adu domba. Apalagi kita sebagai pengikut Kristus, kita harus meneladani sikap Tuhan Yesus yang rendah hati, mengalah untuk menciptakan keadaan yang damai sejahtera dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Mari kita bersama-sama ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas apa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita dan apa yang telah Tuhan Yesus sediakan untuk kita. Kita mengucap syukur melalui persembahan dengan pujian Kidung Jemaat 64 ayat 1 dan 2. Bila kulihat bintang kegelapan. Kita masuk doa syafaat. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang Kau limpahkan kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang Kau ungkapkan kepada kami. Tolong kami, mampukan kami untuk kami dapat meneladani Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kami. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur untuk setiap hal yang Tuhan boleh berikan buat kami melalui persembahan. Karena Tuhan memberkati persembahan kami. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk pelayanan di gereja-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap program-program gereja. Biarlah Tuhan mau mencampur tangan, Tuhan memberkati setiap program-program gereja untuk dapat mendewasakan setiap jemaat. Dan bila Tuhan mau tolong untuk setiap diakon majelis yang boleh melayani, biarlah mereka boleh melayani dengan penuh sukacita. Tuhan, kami berdoa untuk masa pandemi saat ini, biarlah Tuhan mau campur tangan. Tuhan berikan hikmat bijaksana pada pemerintahan kami, dari pusat ataupun dari daerah-daerah. Dan Engkau mau tolong untuk setiap warga masyarakat Indonesia, boleh sama-sama memahami dan bersama-sama melawan pandemi ini, sehingga pandemi ini boleh segera berakhir. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, untuk
ibu-ibu, nenek-nenek kami, kakek-kakek kami, untuk para lansia, Tuhan mau jamah mereka. Di usia mereka sudah lanjut, mereka tetap beriman kepada Engkau. Mereka tetap setia mengikut Engkau. Mereka tetap sukacita di dalam menjalani kehidupan. Topang iman mereka dan tuntun mereka untuk tetap setia sampai Engkau memanggilnya. Tuhan jamah untuk Ibu Win Sujono yang saat ini sedang opname di RSI. Tuhan berikan pertolongan, Tuhan berikan kesembuhan. Tuhan memberkati keluarga yang menolong, menjaga, juga perawat dan dokter. Tuhan mau campur tangan setiap alat-alat kesehatan yang dipakai sehingga memberikan kesembuhan. Demikian juga untuk Bu Murcito. Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan kesehatan. Tuhan memberikan pertolongan dalam setiap kehidupan dan keluarganya. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Ibu di sini, Tuhan. Orang tua dari Mas Yudi, Tuhan mau memberkati dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan mau campur tangan, baik dari keluarga, dari anak cucu. Biarlah keluarga ini boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian doa kami ini. Kami lanjutkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kedatanganmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Biarlah hari ini makan kami secukupnya, dan berikanlah kami khususnya. Jangan kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita kembali ke dalam kehidupan sehari-hari, kita sama-sama mantapkan langkah kaki kita untuk kita boleh mendaki jalan mulia. Kita sama-sama pujikan Kidung Jemaat 400 bait 1 dan 4. Mendaki jalan mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Ayat keempat. Ingin ku capai puncak terang yang paling agung cemerlang. Ya Tuhan bimbing diriku makin dekat kepadamu. Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Kita menerima berkat Tuhan. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu, ibadah sudah selesai. Terima kasih kepada majelis kelompok yang sudah menyiapkan ibadah Patuen malam ini. Juga terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menyiapkan tempat, Bapak Ibu dan keluarga. Dan untuk Bapak Ibu yang mempunyai kerinduan rumahnya ditempati sebagai tempat ibadah Patuen, bisa menghubungi majelis kelompok. Demikian, terima kasih.